Halo teman-teman, pada video kali ini kita masih melanjutkan bahasan tentang OutSystem Platform. Kali ini kita bahas spesifik tentang integration ke external data source ya, seperti RDBMS misalnya PostgreSQL ataupun MySQL ataupun database yang dimiliki teman-teman. Saya nggak akan demoin untuk semua jenis database ya karena terlalu banyak. Kita akan pakai database yang umum dipakai yaitu PostgreSQL. Kita demoin gimana caranya. Pertama, untuk database-nya saya bikin di Supabase. Supabase ini open source backend platform yang ngasih kita full PostgreSQL database, sudah ada out-nya, sudah ada storage-nya, sama bisa expose API secara instan. Jadi dia memposisikan diri sebagai backend as a service ya. Mirip seperti Firebase ya. Ada real-time API-nya, punya out system, punya storage, dan punya edge function. Nah, teman-teman bisa login aja pakai Supabase. Kalau sudah login, di pojok kanan atas nih ada button dashboard, tinggal diklik. Pertama kali teman-teman belum punya organization di sini ya. Jadi bikin aja bebas namanya apa. Nah, organization ini di dalamnya ada project-project. Cukup bikin satu untuk demo kali ini. Nah, di dalam projectnya baru bisa kita define skema database ya. Konsep skema di dalam project ini mirip seperti skema di database Postgre. Cuma teman-teman di sini nggak lihat abstraksi level DB-nya ya, karena itu di handle sama si Supabase. Dan test project ini bukan nama database, tapi memang metadata untuk organize masing-masing skema yang kita punya. Di sini saya udah buat 2 buah table, sebenarnya masih pakai topik di video sebelumnya tentang fleet management. Skemanya juga masih sama, fleet management, cuma ada 2 table yaitu vehicle dan vehicle status. Kalau kita lihat diagram relasinya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba konsum 2 table ini yang ada di Supabase dari OutSystem. Caranya gimana? Di Supabase nih di atas ada button connect. Nah, tinggal diklik aja. Ada beberapa opsi sebenarnya untuk terintegrasi ke database atau table-table yang ada di Supabase. Nah, kita pakai connection string aja yang lebih simple dan pilih di sini yang PostgreSQL ya. Dan bisa dilihat dia defaultnya itu cuma ngasih kita koneksi tapi melalui IP versi 6 ya. Ini jadi problem karena di kita kebanyakan ISP yang nge-provide internet itu belum support IP versi 6. Jadi kalau pakai DNS yang IP versi 6 kemungkinan nggak bisa connect. Biar ini kompatibel di semua jaringan ya, kita pakai saran dari dia antara kita upgrade ya untuk bisa dapetin IP versi 4 add-on atau kita pakai opsi yang session puller ya. Nah, di bagian method kita ganti direct connection session puller ini ya, kita coba. Nah, dia yang IPv4-nya available. Kalau kita expand, di sini dia ngasih hostnya, portnya apa, DB-nya ini Postgres. Ini selalu ini karena yang kita lihat tadi ya, kita nggak manage database di level Supabase ini ya. Jadi si Supabase restrict database name-nya itu selalu Postgres. Usernya, nah ini user yang saya pakai dan pool modenya session. Nah, selanjutnya kita akan coba koneksiin Odyssey ini ke si Supabase ya. Kita pertama bikin database connection-nya dulu, masuk ke menu connection di Odyssey portalnya ya. Nah, di pojok kanan atas ada button create connection. Kita tinggal pilih yang providernya PostgreSQL, lalu klik confirm. Nah, akan masuk ke halaman form untuk nambahin DB connection. Ini saya kasih nama fleet management aja ya. Fleet management seperti ini. Pakai spasi bisa? Harusnya bisa ya. Nah, username-nya ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Kita copy-copy aja. Nah, selanjutnya passwordnya ini kita bisa dapatkan dari Supabase ya. Pertama kali kita bikin skema atau project, pasti ada prompt untuk input password ya. Cuma kalau teman-teman lupa passwordnya apa, teman-teman bisa edit, masuk ke menu database. Nah, di bagian bawah ada setting. Nah, terus ada menu database password.
Tinggal atur ulang aja di sini. Jadi teman-teman bisa isi dengan password yang dimiliki teman-teman. Terus private gateway ini biarin off. Hostnya apa? Sesuai yang ada di sini ya. Hostnya ini. Portnya 5432, standarnya Postgre. Terus database-nya itu adalah si Postgres. SSL mode ini kita coba required ya, bisa atau enggak. Usernya tadi udah, terus apa lagi? Nah, skemanya itu adalah sama dengan yang ada di Supabase ya. Tadi kita lihat skema yang kita punya adalah fleet management. Jadi sesuaikan dengan yang teman-teman bikin. Kita bisa tes koneksinya. Oke, berhasil ya dengan SSL mode required. Nah, kita save. Setelah itu bisa berhasil tersimpan seperti ini ya. Ini koneksi database-nya kalau kita buka, nah terbuka detail dari DB connection yang kita buat. Kita juga bisa edit, misalnya hostnya berubah, usernya berubah, passwordnya berubah, jadi bisa kita update ya. Terus gimana cara ngimport table yang ada di Supabase? Di sini kan ada dua ya, vehicle sama vehicle status. Ini tinggal kita klik import. Dia akan ngelisting table-table yang eksis di skema kita ya, di fleet management. Ada dua, sesuai dengan yang tadi di setup di Supabase. Tinggal kita centang dan centang dua-duanya ya. Dan detailnya kita bisa lihat, ini kita bisa lihat ada kolom apa aja di table-tablenya. Dan sebenarnya kita bisa pilih ya, kita uncheck kolom mana yang nggak mau kita ambil. Misalnya yang nggak related ke aplikasi yang akan dibangun gitu ya, jadi nggak akan kepakai ya, mungkin di uncheck aja. Ini jadi enak gitu ya. Nah, kita coba klik import. Oke, di sini sudah. Gimana cara kita bisa nge-query nampilin itu di aplikasi? Nah, sekarang kita beralih ke Odyssey Studio. Nah, di Odyssey Studio kita bikin aplikasi, bebas mau aplikasi apa aja, tapi biar gampang saya pilih web app dan continue in Odyssey Studio. Kita pilih di sini namanya Fleet Management. Nah, kita create app. Nah, selanjutnya kita ke tab data. Under database, kita klik kanan, ada add public element. Jadi dari database juga bisa, atau dari bagian manapun under database ini, dari entity juga bisa ya, dari foldernya. Nah, ini kita pilih add public element. Nah, di sini kita arahin cari fleet management. Nah, ini relate ke koneksi database yang tadi kita import ya. Nah, ada dua, vehicle dan vehicle status. Ini direpresentasikan sebagai entity di sisi OutSystem. Nah, teman-teman bisa select aja dua tabelnya, lalu klik add. Nah, di sini kita berhasil mengkonsum table yang eksis di external DB pada aplikasi Odyssey. Nah, kalau mau dipakai, contohnya kita pakai akselerator aja ya. Kita tarik-tarik. Ini pakai scaffoldingnya si OutSystem. Harusnya dia akan nge-generate list detail otomatis untuk list vehicle-nya dan juga detailnya ya. Nah, ke form detailnya. Tapi di sini ada error, kita lihat, kita fixing dulu. Invalid value. Oh, ini harusnya teksnya label, dia nggak otomatis ke assign, tapi minor lah. Nah, kita coba publish dan kita lihat kita bisa insert entry baru atau nge-query hasilnya gitu ya. Ini kan ada listnya bisa kelihatan. Oke, ada error. Having the same name, fleet management, two or more library use the same application have the same name. Please republish application producer library. Oke, karena dia ini nama koneksinya atau resource-nya itu fleet management dan aplikasi kita namanya fleet management juga, jadi bentrok ya. Ini mungkin kita rename. Nah, ini juga baru tahu ya, fleet management system. Moga-moga kita gini nih. Karena ini yang tadi kita setup di sini connectionnya fleet management, itu otomatis jadi kayak semacam app atau resource di sisi OutSystem dan bikin namanya bentrok tadi ya, sehingga nggak bisa dipakai kalau namanya sama. Mungkin better untuk koneksi di belakang ini namanya fleet management connection atau fleet management DB gitu ya. Kita tunggu sampai compiling selesai. Nah, sekarang berhasil. Assign and user access.
Kita kasih user access si akun saya ke Fleet Management. Nah, karena default kenapa harus di-assign dulu role akun default saya gitu ya. Karena untuk login ke aplikasinya. Nah, setelah berhasil nge-assign akun kita ke dalam role di aplikasi Fleet Management System ini, di go to login. Oke, ini adalah tampilan vehicle list dari yang kita generate di sisi Odyssey Studio ya, yang pakai scaffolding. Ini sumbernya dari table vehicle yang ada di Supabase. Nah, kita cobain insert, bisa nggak ya? Insert ke table vehicle ini gitu ya. License plate, misalkan XYZ 001, model S, manufacturer Toyota, year 2025, capacity 100, current GPS device GPS 001, status aktif, misalkan in maintenance ya, kita klik save. Kita cari XYZ. Nah, XYZ 001 yang kita bikin. Nah, ini ternyata masuk ya. Menarik. Nah, kita lihat coba sekarang di Supabase. Masuk juga nggak si raw datanya? Kita bisa lihat di table editor. Kita ke vehicle ya. Harusnya di sini. Nah, ini yang tadi kita insert ya. License plate XYZ001. Nah, ini masuk. Jadi ini kita udah berhasil nih integrate ke external DB yang ada di Supabase, PostgreSQL gitu ya, dari OutSystem, Odyssey. Dan juga kita cobain konsum table-nya, kita scaffolding untuk bikin sampel screen-nya seperti ini dan bisa kita cobain di browser. Ini menunjukkan capability dari OutSystem Odyssey bisa terintegrate ke external data source atau database. Nah, sekian dulu untuk bahasan kali ini tentang bagaimana caranya kita terintegrate ke external database menggunakan Odyssey ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.